Shalom brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Tuhan Yesus memberkati. Menyaksikan mujizat Tuhan yang saya alami Bapak Ibu. Jadi pada hari Senin yang lalu itu saya itu mengalami sakit gigi sebenarnya awal pertamanya. Tapi sakit gigi itu sudah sembuh, sudah saya nggak merasakan sakit. Tiba-tiba itu mungkin karena saraf atau bagaimana itu bagian bibir ke atas itu dekat hidung sebelah kanan itu membengkak Bapak Ibu sampai ke pipi. Jadi itu cukup sakit yang di bagian itu dan bengkak. Bengkaknya itu makin hari naik Bapak Ibu sampai hari Selasa. Jadi hari Selasa itu saya itu karena dia udah tambah-tambah naik, dalam pikiran saya begini, aduh ini sudah semakin naik ini, kayaknya perlu obat ini seperti itu. Tapi dalam hati saya nggak usah pergi beli obat kayak gitu. Saya kan sudah berjanji sama Tuhan untuk saya tidak berharap kepada obat-obatan. Saya percaya kepada kuasa nama Tuhan Yesus dan kuasa darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan kayak gitu. Tapi karena sakit sekali dan bengkak itu tambah naik seperti ditiup Bapak Ibu. Rasanya itu semakin tambah bengkak kayak gitu, tambah naik gitu bengkaknya. Jadi Bapak Ibu, saya melangkah ke apotek ya bersama anak saya. Kami pergi ke sana, sampai di apotek saya dapat 2 jenis obat. Lalu saya pulang sebelum doa malam waktu itu hari Selasa malam itu. Saya sudah mau minum Bapak Ibu ya. Saya sudah mau buka ini. Tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya Bapak Ibu. Roh Kudus bicara bagi hati saya. Kamu kan sudah berjanji. Apakah kamu tidak percaya kepada kasih Tuhan Yesus lagi? Seperti itu Bapak Ibu. Kamu kan sudah berjanji untuk obat kanker payudara yang begitu berat saja, sudah begitu kronis saja. Kamu bisa mengambil keputusan. Kenapa untuk soal yang kecil ini seperti itu? Kok kamu tidak bisa bertahan untuk menahan rasa sakit itu? Seperti itulah Roh Kudus itu bicara di hati saya. Lalu saya minta ampun sama Tuhan Bapak Ibu. Saya batalkan niat saya untuk minum obat itu, saya kasih tinggal. Jadi sebenarnya itu saya sudah lupa mau minum obat Bapak Ibu. Anak saya yang mengingatkan saya dan menyuruh saya minum. Jadi saya ngambil, oh iya benar, saya ini belum minum obat itu setelah makan seperti itu. Jadi karena Roh Kudus menegur saya Bapak Ibu, saya menangis, saya minta ampun di hadapan Tuhan, saya malu sama Tuhan, dan saya merasa berdosa karena saya sudah mulai saya sudah mulai meragukan tentang kuasa Tuhan seperti itu. Karena waktu itu saya benar-benar udah komitmen untuk tidak mau bergantung kepada obat-obatan, percaya hanya kepada kuasa nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus yang berkuasa, dan percaya kepada kuasa doa Bapa kami seperti yang diajarkan malaikat Mikael, dan kita doakan air putih itu dan kita olesi seperti itu. Lalu itu saya balik, lalu saya berdoa minta ampun sama Tuhan, saya perkatakan, Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Engkaulah penyelamatku, Engkaulah penyembuhku, Engkaulah penyembuhku satu-satunya, di dalam nama dan kuasa darah-Mu yang berkuasa menyembuhkan aku percaya aku pasti sembuh. Sakit ini pasti sembuh. Bengkak ini pasti akan turun, pasti sembuh di dalam nama Yesus, kayak gitu. Saya doakan seperti itu Bapak Ibu. Lalu saya doa Bapa kami dan olesi dengan air putih itu, karena saya percaya itu ada kuasa Tuhan yang mengalir lewat air putih itu, lewat doa Bapa kami itu di air putih itu. Jadi begitu Bapak Ibu, saya komitmen sudah. Lalu saya menyimpan obat itu, saya tidak ada lagi ingat-ingat sama obat itu. Lalu saya tetap berjalan terus, saya terus andalkan Tuhan, dan puji Tuhan hari ini Bapak Ibu benar-benar udah pulih, benar-benar pulih hari ini. Dari kemarin itu ya Bapak Ibu ya, udah ndak bengkak lagi. Mungkin bucan-bucan dan bagan-bagan yang di doa malam renungan pagi itu sempat lihat pipi sebelah kanan saya itu bengkak Bapak Ibu ya. Lalu itu hari sebenarnya saya mau pakai masker Bapak Ibu untuk menutupi kayak gitu, tapi disarankan untuk dari beberapa bucan untuk saya tidak menggunakan masker. Jadi waktu itu saya tidak pakai masker Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kenapa saya mau menyaksikan hari ini? Firman Tuhan juga mengingatkan kita tadi, bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu
menyembuhkan orang yang sakit kusta tadi. Nah, kalau kita membaca di kitab-kitab Injil itu bukan hanya sakit kusta, segala jenis penyakit, bahkan yang tidak ada harapan lagi, yang sudah berobat kemana-mana seperti orang perempuan penarahan itu, Bapak Ibu, semua itu hanya dengan kuasa nama Yesus, dan itu hanya oleh kuasa Tuhan saja. Lalu dengan iman kita lah yang meyakinkan bahwa kuasa Tuhan itu akan kita peroleh. Tuhan akan nyatakan kalau orang lain bisa tolong, pasti kita juga ditolong oleh Tuhan. Jadi ketika saya baca kisah-kisah mujizat Tuhan itu, Bapak Ibu, iman saya itu bangkit, iman saya itu bangun. Jadi benar-benar ketika saya sakit, Bapak Ibu, itu semua mujizat-mujizat Tuhan di keempat Injil itu saya bacakan semua, Bapak Ibu. Bagaimana iman orang-orang yang disembuhkan itu oleh Tuhan. Jadi imannya, Bapak Ibu, orang mau datang kepada Tuhan meminta pertolongan karena mereka tahu Tuhan itu punya kuasa bisa menyembuhkan, dan mereka percaya. Bahkan orang-orang tidak berbicara kepada Tuhan secara langsung seperti orang sakit kusta ini, Bapak Ibu. Perempuan penarahan itu hanya dalam hati saja, dia bilang, asal ku jamah saja jubah-jubahnya aku sembuh. Dan seperti itu, Bapak Ibu, kuasa Tuhan itu dasar, tidak bisa kita batasi dengan akal logika kita. Jadi mari Bapak Ibu, mari kita jangan mengandalkan logika kita, jangan kita menaruh harapan kita kepada yang lain, tapi mari kita menaruh harapan kita kepada satu-satunya penyembuh kita. Ada banyak kesaksian orang yang sudah ditolak oleh dokter, divonis oleh dokter akan mati sekian bulan lagi, tetap ketika dia menaruh harapannya kepada Tuhan, dia percaya kepada kuasa Tuhan Yesus, mujizat terjadi, dan banyak orang disembuhkan dengan kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Nah, mari hari ini kita semakin kuat lagi iman kita dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan lagi. Dan saya itu mengalami betul-betul, Bapak Ibu, ketika saya mau taat mendengar suara Tuhan, dan saya bersyukur kalau Roh Kudus tidak mengingatkan saya saat itu, Bapak Ibu, saya sudah jatuh dari komitmen saya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, karena kita ini berjanji kepada Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita sudah berjanji, kita mau menaruh harapan sama Tuhan, mari kita jangan ingkari, Bapak Ibu. Saya hampir jatuh, Bapak Ibu, dan saya menangis, saya bersedih, saya minta ampun sama Tuhan, dan saya bersyukur Roh Kudus masih jaga hati saya sampai dengan saat ini, Bapak Ibu. Nah, ini sedikit kesaksian saya, meskipun singkat, tapi saya percaya ini dasar kuasa Tuhan, dan semua ini saya saksikan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu, bukan untuk menyombongkan bahwa saya benar-benar iman saya sudah lebih tinggi dari orang lain, tidak seperti itu, Bapak Ibu. Saya hanya menyaksikan betapa baiknya Tuhan Yesus, betapa kuasa Tuhan kita itu nyata, asalkan kita beriman kepada Tuhan, pasti kita akan mengalami mujizatnya, ya Bapak Ibu, sekarang sampai selama-lamanya. Segala hormat, segala kemuliaan, segala sembah hanya bagi Tuhan kita, Raja kita, Tuhan kita, penyembuh kita satu-satunya. Haleluya, haleluya, amin. Salam bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Bro and Sis yang sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya.